Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup di dunia ini kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan pertolongan, khususnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita banyak masalah, apalagi pada saat ini, pada saat masih pandemi COVID-19, kita amat sangat butuh sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, ini Allah tuntunkan caranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Firman Allah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini jelas sekali cara minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dua cara. Pertama dengan sabar, yang kedua di dalam salat. Salat yang mana? Baik salat yang wajib ataupun salat yang sunat. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaha lakabiratun, dan hal itu adalah berat sekali, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk dijelaskan dalam ayat selanjutnya, Al-Baqarah 46-nya. Khusyuk adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihim raji'un, yaitu orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal kita akan dipertanggungjawabkan. Itu khusyuk. Jadi kalau kita misalkan kita diponis, contoh ini, kita diponis oleh pengadilan, kita akan dihukum mati, dan besok dihukum matinya sudah diponis. Hari ini kita sholat, apa yang terjadi? Pasti sholatnya khusyuk, merasa ini adalah sholat yang terakhir, dan setelah sholat ini besok saya akan mati, besok saya akan dipanggil Allah, besok saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal saya akan dipertanggungjawabkan. Itu khusyuk. Merasa sholatnya sholat yang akhir tiap sholat. Karena memang kita belum tahu kapan umur kita dipanggil, kapan umur kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata para ulama, khusyuk itu ada 3. Yang pertama khusyuk qabla shalah, yang kedua khusyuk indas shalah, dan yang ketiga khusyuk ba'da shalah. Khusyuk qabla shalah apa itu? Bersuci sebelum sholat, itu pun harus benar.
Berwudu sebelum sholat sangat pengaruh kepada kehusuan sholat kita. Hadisnya jelas dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dijelaskan ketika Rasul SAW masuk ke masjid, ada seorang sahabat juga masuk ke masjid, dan sahabat tersebut sholat di hadapan Rasul. Setelah selesai sholat, maka kata Rasul, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sini, ulangi sholatmu karena tadi sesungguhnya engkau belum sholat. Bayangkan, oleh Rasul disuruh ulangi sholat, padahal ia sudah sholat di hadapan Rasul. Oleh Rasul disuruh kembali mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali Rasul bersabda seperti itu. Lalu akhirnya sahabat tadi menyerah. Ya Rasul, kalau bahasa kita saya menyerah, ini sholat yang terbaik saya, ajarkan saya bagaimana sholat yang benar itu ya Rasul. Maka Rasul SAW bersabda, idza kumta ila sholat, apabila engkau mau melaksanakan sholat, satu, kata Rasul langkahnya, fatawaddo'a, berwudulah, fa ahsana wudu'aka, dan perbagus wudu'mu. Wah, jelas sekali ini. Ini yang disebut dengan khusyuk qabla sholat. Perbagus wudu kita, insya Allah pengaruh kepada kekhusyuan sholat kita. Yang kedua, khusyuk indah sholat. Ini yang tadi Al-Baqarah ayat 46. Yaitu merasa sholat kita adalah sholat yang paling akhir. Karena bisa jadi setelah sholat ini selesai, Allah memanggil kita. Dan yang ketiga, singkatnya saja kan ini kultum. Yang ketiga adalah khusyuk ba'da sholat. Apa khusyuk ba'da sholat itu? Khusyuk ba'da sholat adalah, ini bisa ditafsirkan juga oleh Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang disebut dengan khusyuk ba'da sholat. Kita sholat menghadap Allah, merasa dilihat oleh Allah, tidak hanya pas ketika kita sholat saja, tapi setelah sholat selesai pun kita sama merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khusyuk ba'da sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang khusyuk sholatnya tidak mungkin korupsi. Orang yang khusyuk sholatnya tidak mungkin berbuat maksiat. Kalau selama ini kita masih melakukan maksiat, introspeksi bagi diri kita masing-masing, perbaiki sholat kita, bisa jadi sholat kita tidak khusyuk. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.